Para sahabat Rasul dikisahkan ada yang 11 bulan itu mereka habiskan untuk mempersiapkan. Tidak sedikit ya kaum mukminin yang mengangkat tangannya memohon seandainya setiap waktu itu adalah Ramadan. Semua itu tergantung hubungan antara dia dengan Ramadan. Semakin kita memiliki kepentingan dengan Ramadan, semakin kita memiliki hubungan yang erat dengan bulan Ramadan, maka Ramadan itu semakin menggetarkan hati kita. Tapi orang yang tidak punya hubungan mungkin melihat Ramadan ini dengan ujung matanya saja. Bahkan ada orang yang membenci Ramadan ketika mendengar Ramadan akan datang dia alergi. Ramadan. Ada loh. Tapi ada orang yang sampai detik ini hatinya harap-harap cemas, ya Allah, Ramadan, apakah hamba bisa merasakan keindahannya? Apakah hamba bisa merasakan keajaibannya? Nah, dekatkan hubungan kita dengan Ramadan. Kenapa kita harus merindukan Ramadan? Kenapa kita harus menginginkan begitu ya, mendapatkan kebaikan dari bulan? Aku Ramadan. Ini kalau mata begini ini salat mata tetap mata optimis ya. Senang lihatnya. Wah, antusias. Yang kemarin Pak ya, antusias. Lanjut Bapak Ibu sekalian, mari kita berbicara tentang aku. Siapa aku? Aku ini kalau dilihat dari berbagai sisi, ini banyak sekali pembahasannya. Yang begini, yang begitu, kita manusia yang dalam Al-Quran, dalam hadis, dan sebagainya. Kita bukan seret ya, kita arah ini ke sesuatu yang paling umum. Aku dan betul tidak Bapak Ibu sekalian? Yang betul? Iya. Ini persoalan hidup karena kita manusia. Jadi diselimutinya oleh persoalan, diselimuti oleh hujan, onde-onde, maka hidup kita diselimuti Ustadz Mat. Kayak Pak Bus. Aku adalah manusia yang memiliki banyak persoalan dan membutuhkan solusi. Saya ingin Bapak Ibu larut dalam pemaknaan bahwa aku manusia yang diselimuti oleh berbagai persoalan hidup. Persoalan sekalian ya. Ada yang diselimuti oleh permasalahan ekonomi, ada yang diselimuti oleh permasalahan hutang piutang, ada yang diselimuti oleh permasalahan fisik yang sering sakit, ada yang diselimuti oleh permasalahan keluarga, ada yang diselimuti oleh permasalahan yang tidak selesai sampai hari ini. Kita adalah manusia yang diselimuti oleh persoalan yang membutuhkan jalan keluar. Jika Bapak Ibu mengetahui bahwa Ramadan ini bukan hanya bulan yang penuh ampunan, tapi bulan yang bisa mendatangkan jalan keluar atas setiap permasalahan kita, maka Bapak Ibu akan menatap Ramadan ini dengan penuh harapan. Ya Allah, semoga Ramadan ini bisa menyelesaikan persoalan hamba. Semoga Ramadan ini bisa mendatangkan solusi untuk setiap persoalan. Masalah seberapa ini bisa mendatangkan solusi. Kita lihat rumusnya. Al-Baqarah ayat 183. Allah berfirman, Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan kita saum di bulan Ramadan. Belum kita untuk apa, Bu? Supaya kalian bertakwa. Apa hubungan? Tolak ayat 2. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah udah dapat kesimpulan. Takwa mendatangkan di Ramadan bisa mendatangkan jalan keluar kita. Sampai sini saja harusnya takut. Kita bikin Ramadan, Ibu Bapak
Ramadan. Ramadan. Bilang tak adalah jalan keluar untuk setiap persoalan. Takwa. 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 Oh, Masya Allah. Para ulama laksana kepompong, gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Di mana ulat bulu yang menakutkan, ulat bulu yang menjijikan, ulat bulu yang orang-orang tidak mau berdekat-dekatan dengan ulat. Mau Bu, dekatan dengan ulat? Maka ketika ulat ini masuk ke dalam kepompong selama 40 hari, itu merubah ulat yang tadinya banyak orang yang tidak mau. Kupu-kupu yang membuat orang-orang mengejar dan mencari keindahan. Subhanallah. Ramadan itu laksana obat yang bisa bagi orang yang sedang ada dalam persoalan hidup. Ramadan itu bagaikan jalan hidupnya. Sedang tersesat, maka Ramadan itu ranah atau medan kesesatannya itu. Misalkan Bapak Ibu sedang di hutan tidak tahu keluar di mana, maka Ramadan itu seperti membuat kita bisa keluar. Orang yang merindukan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan itu laksana jembatan yang ada cintanya. Luar biasa. Agar lebih jelas Bapak Ibu sekalian, mari kita bahas tentang Ramadan. Apa itu Ramadan? Apa Ramadan? Renungkan dengan hati dan jiwa yang bersih. Ramadan itu bulan yang agung. Kenapa demikian? Karena di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Dan di bulan Ramadan setiap orang dimudahkan untuk mendapatkan kebaikan dari. Kita kaitkan dengan persoalan hidup. Saya ingin tanya dulu kepada Bapak Ibu seri kajian manajemen dirinya. Jika Bapak Ibu bertemu kita yang salah sikap terhadap yang lebih real begini. Jika suatu hari Bapak Ibu merasa kesal dengan saya, itu karena anak Bapak Ibu mengesalkan atau karena Bapak Ibu sedang tidak bisa bersabar dengan anaknya? Iya, karena memang sifat dasar anak-anak begitu ya. Misalkan anak ibu cadelnya, "Mama, iya. Anaknya teh ya. Bapak kan nggak bisa marah-marah. Iya sih bener bicara teh. Orang anaknya belum bisa bilang apa. Hese nurutan anaknya Bapak Ibu. Berarti yang menjadi persoalan bukan anaknya yang apa-apa. Tapi kalau kita kesal ke apa-apa, yang salah, tidak bisa bersabar, tidak bisa menerima kenyataan bahwa anak kita belum bisa bicara apa-apa, kan begitu. Sama Bapak Ibu persoalan hidup juga. Bapak Ibu punya hutang 1 miliar, ya. Itu menjadi masalah bagi Bapak Ibu kalau Bapak Ibu tidak bisa mengolah hati. Saya pernah tanya kepada Bapak Ibu masalah tauhid. Mau nggak Bapak Ibu kalau Bapak Ibu ditakdirkan punya hutang 1 miliar? Maka banyak orang dengan hawa nafsunya berkata, "Ih, alim teuing Pak, amit-amit." Kalimatnya lihat, mau nggak kalau ditakdirkan? Artinya Allah menetapkan ibadah. Kalau ditakdirkan mau tidak mau pasti terjadi. Maka Bapak Ibu jangan menolak takdir. Bapak Ibu cukup meyakini takdir bahwa ada ketetapan lain. Apa ketetapan lain? Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Kalau ibu punya takdir hutang 1 miliar, pasti ada kemudahan Bapak Ibu untuk menyelesaikan hutangnya. Kalau sikapnya benar. Ditambah Allah meyakinkan Allah tidak membebani kesanggupannya.
tidak semata-mata ibu bapak ditakdirkan punya hutang 1 miliar, kecuali bapak ibu diberi kesanggupan untuk menyelesaikannya. Itu pasti, karena itu kalimat dari Allah. Hanya kadang-kadang kita salah mensikapinya. Salah mensikapinya. Maka bapak ibu sekalian, persoalan hidup kita yang banyak itu akan selesai kalau kita benar dalam mensikapi persoalan hidup. Nah, kita akan benar dalam mensikapi persoalan hidup kalau jiwa kita sehat, hati kita bersih. Kalau jiwa kita tidak sehat, hati kita tidak bersih, maka kita tidak akan pernah sampai pada kemampuan untuk benar dalam mensikapi persoalan hidup. Apa hubungannya dengan Ramadan? Ramadan itu bulan Al-Quran, di mana Al-Quran itu kata Allah, sifa'u wa rahmah. Obat bagi penyakit yang ada di dalam dada, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kalau seseorang penyakit di dalam dadanya terobati, sembuh, sehat, maka dia akan benar dalam mengambil sikap. Kalau benar dalam mengambil sikap, maka dia tidak akan bertemu dengan masalah dalam persoalan hidupnya. Bahkan dia akan bertemu dengan anugerah ketika menghadapi persoalan hidup. Karena kita tahu yang menjadi masalah itu bukan persoalannya. Di sini Bapak Ibu masih bingung. Persoalan umum, apa itu? Tidak punya uang. Persoalan umum ya. Ya, banyak istri yang marah-marah ke suaminya karena suaminya tidak punya uang. Iya. Kan begitu, di antaranya begitu. Ternyata sikap seseorang pada kondisi tidak punya uang itu beragam. Ada orang yang tidak punya uang, mari kita bermuhasabah, itu jadi darah tinggi, marah-marah, rungsing. Kalau tidak punya uang, nyimpen cangkir kira ada tarik. Nah, misalkan begitu ya, nutupkan panto, rada bertenaga, begitu ya, jebret. Kalau tidak punya uang atau uang sudah mulai tipis atau uang sudah mulai habis. Ada juga orang yang tidak punya uang, marah-marah tidak, tapi gairah hidupnya lenyap. Golosor ka ditu. Golosor ka dieu gitu. Cik atuh mah pangadamakeun mie milari we nyalira, golosor gitu. Hilang, Pak. Gairah hidupnya itu hilang. Ada juga orang yang tidak punya uang, dia merasa kehidupannya berakhir. Kumaha tuh, kumaha. Tapi di sisi lain Bapak Ibu sekalian, ada orang yang tidak punya uang, kemudian dia semakin meningkatkan takwanya. Meningkatkan ibadahnya. Kenapa? Karena dia tahu ya bahwa Allah akan memberikan jalan keluar atas ketidakpunyaannya kalau dia takwa. Ada juga orang yang tidak punya uang, makin tumbuh semangatnya. Oh, kalau begitu dagangnya harus lebih semangat. Kerjanya harus lebih semangat. Jadi ketika tidak punya uang, etos kerjanya naik. Meningkat, gitu ya. Pelayanannya luar biasa, begitu ya. Ketika ia merasa tidak punya uang. Ada juga orang yang tidak punya uang, kemudian tersenyum bahagia. Kenapa? Karena ia tahu siklus kehidupan. Kadang punya, kadang tidak. Saat tidak, dia tersenyum. Yes. Berarti akan punya. Padahal masalahnya sama, tidak punya uang. So, Bapak Ibu yang mana? Sigana menu kehilangan gairah. Golosor. Tatih gubrak. Diharudung. Para rantes. Berarti sekali lagi masalah itu tidak terletak pada persoalannya, tapi masalah itu terletak pada kemampuan hati kita dan jiwa kita untuk mensikapi masalah dengan benar. Dan jiwa kita itu kalau ada masalah bisa sehat dengan Al-Quran, dan itu diturunkan di bulan Ramadan, dimudahkan di bulan Ramadan. Sebagai bukti begini. Saya yakin betul Bapak Ibu yang jarang ngaji banyak ya di bulan-bulan sebelum Ramadan, maka ketemu bulan Ramadan ngajinya jadi lebih banyak. Artinya Allah menginginkan Bapak Ibu mendapatkan kebaikan dari Al-Quran yang dibaca di bulan Ramadan. Dan salah satu kebaikannya adalah sehatnya jiwa kita. Maka Ramadan ini memaksa kita untuk sehat jiwanya. Subhanallah ya. Susah kalau di luar bulan Ramadan mah ya. Jangan bicarakan orang lain, kan Bapak Ibu paling tahu seberapa banyak Bapak Ibu baca Al-Quran di bulan selain bulan Ramadan. Bahkan tidak sedikit di antara kita yang menjadi generasi Ramadhaniyun, katanya itu. Apa itu? Yaitu amal-amalnya itu hanya di bulan Ramadan. Baca Al-Quran di bulan Ramadan, khatam 2 kali. Beres Ramadannya,
beres juga baca Al-Qur'annya. Iya. Ngasih takjil ke masjid, rebutan jeung batur begitu ya. Wah, rajin. Beres Ramadan, beres juga sedekahnya. Itu generasi yang Ramadaniyun. Maka kata para ulama, jadilah generasi yang Robbaniyun, bukan menjadi generasi yang Ramadaniyun. Tapi apa-apa nggak begitu bagus? Bagus. Tapi lebih bagus kalau Ramadan ini menjadi bulan latihan yang setelah latihan kita menjadi terampil begitu kesananya. Lanjutkan dulu ya. Jadi yang pertama keutamaan bulan Ramadan itu adalah bulan Al-Quran. Yang kedua, keutamaan bulan Ramadan itu adalah dibukanya pintu surga dan ditutupnya pintu neraka. Ini maknanya bisa dua. Makna yang pertama adalah makna surga dan neraka yang sesungguhnya. Pintunya benar-benar dibuka. Pintu surga, pintu neraka ditutup. Atau ini secara maknawi. Apa itu? Di bulan Ramadan dimudahkan orang-orang untuk taat. Dan dimudahkan orang-orang untuk meninggalkan maksiat. Saya ingin nanya nih, ibu, bapak yang dulu menjadi aktivis rohis. Ya, di sekolahnya ada. Nah, tapi bapak ibu juga adalah aktivis pejuang merah jambu. Aktivis rohis, tapi punya kekasih. Nah, saya tanya, fenomena ini pasti terjadi. Pas masuk ke bulan Ramadan, banyak yang putus dulu. Bulan Ramadan putus heula we nya ya nama. Ada yang ngangguk-ngangguk asanya baheulanya. Iya, beres Ramadan nyambung deh. Aduh, ya Allah. Banyak yang seperti itu. Bahkan ada ibu bapak yang marah. Kamu teh, ya di bulan Ramadan, ningali jam 2 kene. Kamu teh, lah jam 2 kene bisi batal saum. Naon mah? Ketos maghrib. Naon mah tos maghrib? Buka bersama. Tos maghrib. Banyak orang yang meyakini Ramadan ini tidak boleh dirusak dengan amarahnya, ya. Anu ngobrolkeun batur, Ramadan tuh ngobrolkeun batur. Iya kan bagus ya. Orang itu lebih mudah untuk meninggalkan keburukan, ya. Di bulan Ramadan malah mun ngadapang ya, ningalian lagu, misalkan ningalian film, maka hati kita tidak akan merasa nyaman dengan itu. Lebar Ramadan, mending wudu, mending ke masjid, mending ngadoa, kan begitu. Nah, itu artinya memang pintu surga dan pintu neraka ini, pintu surga dibukakan, kebaikan dimudahkan, kemudian keburukan dipersulit, pintu neraka ditutup. Ada yang memaknainya demikian. Yang selanjutnya, di bulan Ramadan dikabulkan doa. Oh, luar biasa ya. Bapak Ibu ingin nggak doanya dikabulkan? Oh, Bapak Ibu diberikan oleh Allah bulan Ramadan, di mana doa kita dikabulkan. Yang menjadi persoalan sekali lagi diri kita. Kita itu diberikan bulan Ramadan yang 30 hari kali 24 jam, doa kita dikabulkan. Tapi yang menjadi masalah, bukan doa tidak dikabulkan di bulan Ramadan, tapi kitanya yang enggak berdoa. Oh, ya saya tanya. Bapak Ibu ingin enggak ibadah haji? Nih, tadi sholat asar enggak? Minta enggak ibadah haji? Kan? Ya Allah, iraha abdi teh haji, nyungkeun ge henteu cek Allah teh. Iya. Dapat difahami Bapak Ibu, contohnya mudah-mudahan sampai ke Bapak Ibu sekalian. Jadi Ramadan ini bulan yang luar biasa, hanya kadang-kadang kita yang tidak memanfaatkan keluar biasaan Ramadan. Kenapa kita tidak memanfaatkan? Karena kadang-kadang kita tidak memiliki hubungan dengan Ramadan. Mudah-mudahan setelah hari ini semakin paham bahwa Ramadan itu luar biasa, Bapak Ibu semakin merindukan bulan Ramadan. Bahkan bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang menambah kebaikan kita. Karena berkah itu sendiri adalah ziyadatul khair, bertambah kebaikannya. Kemudian bulan yang penuh dengan ampunan, dan yang luar biasanya apa? Bulan yang di dalamnya terdapat Lailatul. Bagi orang yang sedang putus asa, maka Ramadan itu bisa memberikan keajaiban kepadanya. Orang yang bertemu persoalan tidak selesai-selesai, maka ada harapan di bulan Ramadan itu akan selesai. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Di mana pada malam itu apa yang terjadi? Dengan izin Allah, malaikat, artinya banyak malaikat bersama malaikat Jibril turun. Untuk apa? Min kulli amrin salam. Untuk menyelesaikan berbagai urusan. Subhanallah. Coba bayangkan Pak Ibu sekalian. Maka Ramadan ini benar-benar
laksana kepompong yang memberikan harapan kepada kita kalau kita sukses di bulan Ramadan, maka Allah berikan ketakwaan kepada kita untuk mendapatkan seluruh jalan keluar. Sedangkan takwa bukan hanya memberikan jalan keluar. Kalau di dalam Quran surat At-Talaq, takwa itu la'allakum tattaqun. Kalau di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13, takwa itu menjadi standar kemuliaan kita di sisi Allah. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah, kata Allah, adalah orang-orang yang bertakwa. Subhanallah. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita begitu memahami bahwa Ramadan ini bulan yang betul-betul karunia yang agung yang Allah berikan kepada kita. Bulan yang harus dirindukan, bulan yang harus dipersiapkan, bulan yang harus kita menjalaninya dengan harapan yang besar. Harapan hanya kepada Allah bahwa di bulan Ramadan itu kita benar-benar menjadi orang yang sabar dan takwa. Kenapa? Karena bulan Ramadan mengajarkan sabar dan takwa. Saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, apa yang akan Bapak Ibu peroleh kalau Bapak Ibu sabar? Innallaha ma'a sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kalau Bapak Ibu dengan datangnya bulan Ramadan ini berhasil melatih kesabarannya dan menjadi orang sabar, maka setelah itu Bapak Ibu akan dibersamai Allah. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dibersamai Allah, masih ingat bagaimana ketika Nabi Musa dibersamai oleh Allah? Maka laut yang tidak mungkin dibelah itu Allah belah untuk Nabi Musa. Bahkan ada kalimat yang indah berkaitan dengan dibelahkannya laut untuk Nabi Musa. Begini Bapak Ibu, kalau hari ini Bapak Ibu ada dalam keadaan putus asa, ya. Maksudnya putus asa itu Bapak Ibu sudah mentok, nggak ketemu jalan keluar, maka Bapak Ibu harus tahu bahwa Nabi Musa saat dikejar-kejar Fir'aun dan di depannya ada laut, tidak pernah tahu kalau Allah akan membelahkan laut untuk Nabi Musa. Yang Nabi Musa lakukan apa? Nabi Musa hanya yakin bahwa Allah akan menolongnya. Jika Bapak Ibu ada di titik itu, bingung, nggak tahu jalan keluar, gimana cara menyelesaikan masalah Bapak Ibu nggak perlu tahu jalan keluarnya. Hanya Bapak Ibu perlu melakukan apa yang Nabi Musa lakukan. Apa itu? Yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah akan menyelesaikan urusannya. Jadi nanti Allah berikan jalan keluar haitsu la yahtasib, dari tempat yang tidak disangka-sangka. Bapak Ibu tahu nggak kenapa pertolongan Allah itu dari tempat yang tidak disangka-sangka? Agar Bapak Ibu benar-benar mengakui bahwa jalan keluar itu datangnya dari Allah. Karena tidak sedikit orang yang bisa bayar hutang karena dia kaya, dia tidak merasa bahwa bisanya bayar hutang itu karena Allah. Berbeda dengan orang yang tidak memiliki kemampuan bayar hutang, kemudian hutangnya selesai. Maka dia benar-benar akan mengakui bahwa Allah lah yang menyelesaikan hutangnya. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, sabar ini mendatangkan kebersamaan Allah. Dan takwa mendatangkan jalan keluar, kemudian mendatangkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu, benarkan posisi duduknya. Beberapa menit ke depan kita akan self training. Lihat tayangannya, renungkan dengan hati dan jiwa yang bersih. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah, hadis yang lemah tapi naik derajatnya, kata Ustadz Munawar LC, menjadi hasan li ghairihi. Mari kita lihat dan renungkan dengan hati dan jiwa yang bersih.
di gunung ibadah. Amal dan doa-doa bermohonlah kepada dengan niat yang tulus dan hati yang suci, dan membaca Al-Quran. Celaka Allah di bulan yang agung ini, dan hausmu di hari kiamat. Mulia sayangilah yang muda, tahan pandanganmu dari apa yang tidak halal kamu memandang, dan bersinaranmu dari apa. Kasihilah anak-anak yatim, niscaya dikasihi manusia anak-anak yatim. Bertobatlah bersama-sama, angkatlah tangan-tanganmu untuk berdoa pada waktu sholatmu, karena itulah saat-saat yang paling utama ketika Allah Azza wa Jalla memandang hamba-hamba. Dia menjawab mereka ketika mereka menyerunya, menyambut mereka dan mengabulkan doa ketika mereka berdoa kepadanya. Wahai manusia, sesungguhnya diri-dirimu tergantung, maka bebaskanlah dengan istighfar. Punggung-punggungmu, maka ringankanlah dengan memperpanjang sujudmu. Ketahuilah dengan segala kebesarannya bahwa dia tidak akan mengajar orang-orang yang salat dan sujud, dan tidak akan mengancam mereka dengan neraka pada hari manusia berdiri di hadapan. Barang siapa di antaramu memberi buka kepada orang-orang mukmin yang berpuasa di bulan ini, maka di sisi Allah nilainya sama dengan membebaskan seorang budak, dan dia diberi ampunan atas dosa-dosa yang lalu. Jagalah dirimu dari api neraka, walaupun hanya dengan sedikit. Jagalah dirimu dari api neraka, walaupun hanya dengan seteguk air. Wahai manusia, siapa yang membaguskan akhlaknya di bulan ini, ia akan berhasil melewati sirat pada hari ketika kaki-kaki tergelincir. Siapa yang meringankan pekerjaan para pembantunya di bulan ini, Allah akan meringankan pemeriksaannya di hari kiamat. Barang siapa menahan kejelekannya di bulan ini, Allah akan menangguhkannya pada hari dia berjumpa dengannya. Barang siapa memuliakan anak yatim di bulan ini, Allah akan memuliakannya pada hari dia berjumpa dengannya. Dalam menyambungkan tali persaudaraan di bulan ini, Allah akan menghubungkan dia dengan rahmatnya pada hari dia berjumpa dengannya. Barang siapa memutuskan kekeluargaan bulan ini, Allah akan memutuskan rahmatnya pada hari dia berjumpa dengannya. Barang siapa melaksanakan sholat sunnah di bulan ini, Allah akan menuliskan baginya kebebasan dari api neraka. Baginya ganjaran seperti melakukan 70 sholat fardu. Barang siapa memperbanyak sholawat kepada Allah akan memberatkan timbangannya. Barang siapa di bulan ini membaca satu ayat Al-Quran, ganjarannya sama seperti menghatamkan Al-Quran pada bulan-bulan yang lain. Wahai manusia, pintu-pintu surga dibukakan bagimu, maka mintalah kepada Tuhanmu agar tidak pernah menutup. Pintu-pintu neraka tertutup, maka mohonlah kepada Rabb-Mu untuk tidak akan pernah dibukakan bagimu setan-setan terbelenggu, maka
pintar agatnya, tak lagi pernah menguasai. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Subhanallah ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu setelah Bapak Ibu mendengar putar barusan, membuat Bapak Ibu bisa mengambil kesimpulan bahwa Ramadan ini betul-betul karunia yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Maka persiapkan diri kita. Man shauma ramadhana ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan iman dan penuh perhitungan, penuh persiapan dan mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Maka dari itu, sambut bulan Ramadan ini dengan penuh persiapan. Karena gagal dalam persiapan sama saja dengan mempersiapkan kegagalan. Di antara persiapan yang harus kita lakukan di bulan Ramadan ada beberapa. Yang pertama adalah mempersiapkan mental dan psikologis kita. Kita harus berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Karena barang siapa yang tidak berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan menandakan ada masalah dengan keimanannya. Masa diberikan karunia kemudian hatinya tidak bahagia. Yang kedua, persiapan akal. Bapak Ibu harus kembali sekarang belajar tentang rukun puasa, begitu ya, syarat sah puasa. Coba saya tanya, rukun puasa ada berapa Bapak Ibu? Rukun puasa. Namanya rukun puasa. Bapak Ibu kan sebentar lagi puasa, rukunnya aja Bapak Ibu kaget ditanya rukun. Rukun aku mah. Syarat sahnya gimana? Yang makruh ketika puasa apa saja? Yang membatalkan puasa apa saja, yang menambah pahala di bulan puasa apa saja. Atau mungkin kita minta nanti ke Kang Dodoy dan KTA untuk memfasilitasi ada fikih saum ya Iman ya. Entah itu sama Ustaz Daden, bagus begitu ya. Beliau menguasai hal itu. Jadi ibu bapak nanti beberapa pertemuan ke depan diantaranya ada yang membahas tentang tadi rukun puasa teh apa, syarat sah puasa apa, yang membatalkan apa. Kemudian Bapak Ibu bisa tanya jawab agar Bapak Ibu terbebas dari kepenasaran. Bisi anu penasaran kene, Pak, ari hitutna cai batal henteu. Saya masih ingat di tempat ini kalau gak salah ada ibu-ibu yang kekeh batal Ustaz bari molotot ka abdi gitu. Mohon ibu mangga badal mangga kumaha ibu wes gitu. Iya, ada yang tetap yakin kalau itu nanti dibahas ya. Mudah-mudahan menjadi bekal kita. Yang menambah pahala apa saja, keutamaannya apa saja, keutamaan sahur apa, keutamaan berbuka apa. Karena di antara keutamaan sahur itu adalah istighfarnya kita. Wabil asharihum yastaghfirun. Orang-orang yang bertakwa itu kalau waktu sahur beristighfar. Dan keutamaan menjelang berbuka itu adalah doa yang semakin dekat untuk dikabulkan. Kadang-kadang kita mah sore digunakan untuk ngabuburit, begitu. Padahal itu waktu yang terbaik untuk berdoa, begitu ya. Sahur digunakan untuk yang lain-lain. Apalagi ada yang sahur sambil nonton televisi yang isinya candaan-candaan yang melalaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita rubah ya, harus kita persiapkan. Itu persiapan yang kedua, persiapan intelektual. Yang ketiga, persiapan fisik ya. Bapak Ibu harus sudah mulai menyiapkan fisik, diniatkan karena Allah. Ya, mulai berolahraga, mulai latihan begitu bisi nanti pas puasa kita tidak bisa menjalankan amal soleh sebanyak-banyaknya. Kemudian yang keempat ya, setelah persiapan fisik itu adalah persiapan materi. Persiapan materi Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu harus mempersiapkan materi bekal untuk bulan Ramadan. Kenapa? Karena sebaik-baik sedekah itu ada sedekah di bulan Ramadan. Maka Bapak Ibu bekerja keras hari ini, berdoa kepada Allah semoga Allah curahkan rezeki yang melimpah agar nanti di bulan Ramadan bisa banyak sedekah. Di antaranya itu yang harus kita persiapkan. Nah, maka Bapak Ibu sekali lagi dengarkan dengan hati dan jiwa yang bersih. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan iman, dengan keyakinan bahwa Ramadan ini adalah karunia, Ramadan ini adalah bulan yang agung dan lain sebagainya. Kemudian dia benar-benar mempersiapkannya, ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Terakhir Bapak Ibu sekalian, izinkan saya menyampaikan ya, salah satu doa di antara banyak doa yang sering orang ucapkan ketika menyambut bulan Ramadan. Saya akan mengutip doa yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Tabrani, yaitu tentang
doa yang begitu disukai oleh guru saya Ustadz Ahmad Puryodo. Mudah-mudahan Allah memuliakan beliau, yaitu doa Allahumma salimni li Ramadan. Sekali lagi, doa menyambut bulan Ramadan itu ada banyak. Tetapi doa yang ini salah satunya adalah doa yang disukai oleh guru saya. Kenapa? Nanti saya akan jelaskan bagaimana beliau menyukai doa ini. Allahumma salimni li Ramadan wa sallim Ramadana li wa sallimhu minni mutaqabbalan. Ya Allah, selamatkan aku untuk Ramadan dan selamatkan Ramadan untukku dan selamatkan bulan yang agung itu dariku dan terimalah amal-amalku. Nah, maksudnya begini Bapak Ibu sekalian, kata beliau, ketika kita berdoa Allahumma salimni li Ramadan, maka hati kita saat lisan kita mengucapkan Allahumma salimni li Ramadan, hati kita minta agar kita dioptimiskan, agar kita senang dengan datangnya bulan Ramadan, agar kita antusias dengan datangnya bulan Ramadan. Allahumma salimni li Ramadan. Yang kedua, wasallim Ramadan ali. Saat lisan kita mengatakan wasallim Ramadan ali dan selamatkan Ramadan untukku, maka hati kita memohon agar kita tidak sakit, agar kita tidak ada musibah. Karena banyak orang yang datang Ramadan kepadanya tapi dia tidak bisa saum karena sakitnya, karena musibah yang dideritanya, begitu ya. Minta kepada Allah agar kita diselamatkan dari tidak bisanya kita saum di bulan Ramadan. Maka kalimatnya wasallim Ramadanali. Kemudian yang ketiga, ini yang paling saya sukai saat beliau menjelaskan. Apa itu? Wasallimhu minni. Dan selamatkan bulan Ramadan yang agung itu dariku. Dari apa? Dari kemalasan kita, dari kebodohan kita, dari ketidakberdayaan kita. Kenapa? Karena banyak orang menjalani bulan Ramadan, tapi dia tidak mendapatkan kebaikan karena dia malas, karena dia tidak tahu, karena dia lemah dan lain sebagainya. Maka wasallimhu minni. Ya Allah, selamatkan bulan Ramadan yang agung itu dariku. Ya, sekali lagi, dari kebodohan kita, dari kemalasan kita, dari kelemahan kita. Dan yang terakhir, mutaqabbalan. Karena kita meyakini bahwa Ramadan ini hubungannya langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah kepada Allah agar semua amal soleh kita yang kita lakukan di bulan Ramadan itu diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu sekalian, kalaulah Bapak Ibu tidak suka membaca doa ini, maka setidaknya Bapak Ibu memahami inti dari apa yang dimintakan dalam doa ini. Minta disemangatkan, minta diselamatkan, kemudian minta agar Ramadan ini tidak rusak keagungannya karena kita. Jadi minta kita dipantaskan untuk bisa mendapatkan keagungan bulan Ramadan dan mintalah kepada Allah agar amal-amal kita diterima. Mudah-mudahan setelah pembahasan ini Bapak Ibu bisa mengambil satu kesimpulan tentang aku, Ramadan, dan kemuliaan. Ramadan la'allakum tattaqun. Takwa adalah jalan keluar. Takwa adalah jalan kemuliaan di sisi Allah. Jadi dua ya. Takwa itu jalan keluar. Quran surat At-Tolaq ayat 2. Takwa itu adalah kemuliaan di sisi Allah. Al-Hujurat ayat 13. Jadi takwanya dua kali. Ramadan la'allakum. Ramadan. Takwa. Takwa. Allahumma salimni li Ramadan wa salim Ramadana li wa salimhu minni mutaqabbalan. Allahumma amin. Baik Bapak Ibu sekalian, kita benahkan posisi duduk kita. Kita tutup pertemuan hari ini dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa menit ke depan kita akan beristighfar. Sambil beristighfar bagi Bapak Ibu yang ingin menyempurnakan kebaikannya dengan infak sedekah terbaik untuk KTA, silakan siapkan, tunggu jemputan infak sedekah terbaiknya sambil beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. 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 Astaghfirullahaladzim.
Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bapak Ibu yang baik, sejenak panggil nama Allah. Panggillah nama Allah dengan harapan penuh bahwa saat kita memanggil namanya, Allah menyambut panggilan kita, Allah menyambut seruan kita. Yakinkan dengan hati kita saat kita menyebut nama Allah, ya Allah, maka Allah menjawab seruan kita, ada apa hambaku? Kenapa engkau memanggil namaku? Maka saat Bapak Ibu merasakan getaran saat menyebut nama Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, maka ketahuilah saat itu saat terbaik Bapak Ibu bermunajat kepadanya. Saat Bapak Ibu merasakan getaran ketika Bapak Ibu memanggil nama Allah, ya Allah, maka saat itu Bapak Ibu sampaikan segala keluh kesah yang ada di hati Bapak Ibu. Yang sedang ada masalah dalam keluarganya, panggil nama Allah, ya Allah, keluarga kami, ya Allah. Yang sedang ada kesulitan dalam kehidupannya, panggil nama Allah, ya Allah, kesulitan kami, ya Allah. Apapun persoalannya Bapak Ibu, sampaikan kepada Allah, ya Allah, ya Allah, birahmatika nastaghits. Dengan rahmat-Mu ya Allah kami memohon pertolongan. Silakan Bapak Ibu masing-masing berdoa kepada Allah. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika wa nastaghfiruka. A'udzu bika min Rabbik. Rabbik. Doakan ayah ibu kita. Ketahuilah bahwa ayah dan ibu kita sedang menanti doanya anak yang soleh. Berdoalah untuk pasangan hidup kita. Semoga Allah jadikan hadirnya ia dalam kehidupan kita menjadi jalan berbahagianya kita. Doakan pula putra putri kita. Rabbi habli. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Allahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Bapak Ibu yang baik, kiranya itu saja yang dapat disampaikan. Yang benar datangnya dari Allah, terima dengan lapang dada. Yang salah datangnya dari kebodohan saya pribadi. Mohon Bapak Ibu berkenan untuk memaafkan jika ada yang salah yang tersampaikan pada kesempatan hari ini. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah